Shalom, puji Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah saat sore hari ini, mana Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita. Kesempatan ini kita gunakan dengan baik, karena pada akhir ini sudah nyata kelihatannya. Saudara bisa melihat baik di TV dimanapun. Saudara melihat ada sesuatu yang kelihatan sudah terlalu dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita masih diberi kesempatan pada saat sore hari ini, kita diberi tubuh yang sehat, mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Karena kita posisi sekarang ini, dunia sudah rapuh, saudara ya. Saudara lihat di mana yang sudah sembuh, umat lagi sampai ribu-ribu yang meninggal. Tapi kita diberi kesempatan hari ini sampai Tuhan untuk datang kembali ke dalam dunia, mengangkat kita bersama-sama ya. Biarlah kesempatan yang terbaik kita pergunakan dengan baik. Tuhan tidak minta apa-apa, tapi Tuhan minta kita bisa memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan ya, yang keluar dari dalam lubuk hati kita masing-masing. Pikiran kita tulus di dalam segala hal dan tidak neko-neko, saudara. Saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita ada dengan tubuh yang sehat adalah satu karunia yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Mari sebentar kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebelum kami mengangkat pujian, kami mau Roh Kudus turun di tempat ini, hadir di tengah-tengah kebaktian kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami, menjauhkan kami Tuhan dari segala macam perkara percobaan, sakit, penyakit, atau apapun yang akan mengganggu kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau saat sore hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Engkau. Biarlah kami mau pergunakan kesempatan ini dengan baik, tanpa ragu-ragu lagi. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kalau ada Roh-Mu di tengah-tengah kami percaya Tuhan, Engkau akan mengadakan mujizat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur Tuhan kami berikan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau berikan roh untuk kami Tuhan, membawa pujian ini dengan baik dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Pakai kami Tuhan, pemain musik, juga seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Allah senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat baik aja. Haleluya. Jiwaku
Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah di tempat ini bersatu hati, memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Karena kami tahu Kau tidak minta apa, tapi minta kami supaya taat dan setia. Kami tahu ini Tuhan, kami mau belajar terus pada akhir zaman ini. Karena kami tahu sebentar Kau akan datang ke dalam dunia mengangkat anak-anak. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya Tuhan. Baik jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan, baik yang sudah hadir. Tuhan urapi satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pujian kami dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berhalas dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
bagaimana pernyataan ini kepada kita? Kita, Tuhan nyatakan hidup. Aku tidak akan percaya sebab Engkau bersama. Amin. Ujian ini menyatakan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa ada di dekat kita. Sepanjang masa kita mau belajar taat kepada Tuhan, meskipun kita sebagai manusia tidak bisa sempurna, tapi kita belajar bagaimana Tuhan maunya. Saya berikan ruang kesaksian untuk Bapak itu. Mungkin ada yang mau bersaksi di Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ya. Saya mau ceritakan bagaimana Tuhan memberikan mimpi kepada saya ya pada tanggal 19 bulan 4 minggu lalu. Waktu itu saya bermimpi ada sebuah asap gitu ya, asap hitam legam ya, dari satu poros ya, kemudian menyebar ke semua di langit ya, di angkasa ya, di angkasa ya semua. Kemudian saya lihat asap dari mana itu ya, kemudian terus gelap lah, hitam legam, kemudian terus ke langit, kemudian semakin dekat, nggak taunya saya lihat itu adalah burung ya saudaraku. Burung itu besar, banyak sekali di langit ya saudaraku. Dan saya lihat matanya yang besar itu melihat ke kanan ke kiri ya, seperti mencari mangsa. Kemudian banyak orang ketakutan ya, banyak orang ingin menembak ya, ada yang menembak ya, semua ketakutan. Nah, kemudian saya waktu di mimpi itu tanya kepada suami ya, besarnya burung itu seberapa bilangnya? Padahal saya tahu besar ya, seperti ya kalau saya lihat itu di mimpi itu seperti ya pesawat UFO itu ya, besar sekali ya, banyak di langit. Kemudian waktu di mimpi itu suami saya menjawab besarnya sebumi. Udah. Kemudian setelah itu saya bangun, saya berdoa, kemudian saya tahu ya Tuhan itu berbicara, itu adalah kuasa kegelapan ya, kuasa kegelapan yang sekarang ini sudah menguasai bumi dan semua akan untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan ya
dan orang-orang yang dipakai Tuhan, dan semuanya pokoknya tujuannya iblis, ya setan itu untuk menjatuhkan, membinasakan semua umat manusia. Dan kemudian setelah itu saya cerita pada suami dan saya bilang, Pak, kenapa kamu kok, saya tanya waktu itu, ya burung itu sebesar sebumi. Saya ketawa-ketawa. Kemudian saya jam 10 berjemur, kemudian saya penuhan Roh Kudus, doa di situ di belakang yang sambil berjemur saya menangis penuhan Roh Kudus. Tuhan bilang, itu jangan kamu ketawain, ya. Itu besar sebumi itu, yaitu bumi ini dipenuhi dengan kuasa gelap. Oh gitu ya Tuhan. Jadi besar sebumi itu adalah yaitu ya, bumi ini akan dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan dan mulai ya bekerja saat ini, ya. Jadi pesannya Tuhan supaya kita berjaga-jaga selalu, ya, dalam doa, baik pikiran, perbuatan, perkataan, semuanya kita harus berhati-hati. Perbuatan kita, ya semuanya kita harus berhati-hati, sungguh-sungguh dalam semua hal, Jadi saya catat gitu ya, jelas sekali saya bedakan memang, ya, mimpi biasa, mimpi dari Tuhan mulai. Dan sebelum corona ini, ya pernah saya juga bermimpi, itu semua saya catat, ya. Itu ada menara yang sampai ke langit berujung, ya. Kemudian api dari langit itu besar, ya, jatuh ke bumi. Setelah saya bangun, saya berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan ngomong itu, ya. Ada peringatan dari Tuhan, api yang besar-besar itu peringatan dari Tuhan. Kemudian Tuhan, apa itu? Kok ada seperti menara tidak berujung? Tuhan ingatkan waktu saya berdoa, itu adalah menara Babel. Wah, berarti kan semua bangsa-bangsa, ya itu. Akhirnya berapa bulan kemudian ternyata ada corona ini, dan semua bangsa-bangsa kena semua. Nah ini, jadi kita jangan main-main di akhir zaman ini, ya, jangan bermalas-malasan untuk beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, ya. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Itu saudara, ya. Jadi kita sungguh-sungguh, ya, harus benar-benar menjaga hidup kita. Jangan sampai ada celah. Itu saudara, ya. Ini sekilas pesan Tuhan untuk kita semuanya. Di Tuhan, selamat sore, selamat beribadah. Puji Tuhan, mungkin masih ada. Saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya akan memberi kesaksiannya. Lama saya tidak bersaksi. Pada waktu saya pagi hari jam 8 kurang seperempat minggu yang lalu, saya keluar dari hotel saya, naik mobil. Saya lihat kanan kiri nggak ada orang, nggak ada kendaraan lewat. Saya langsung nyebrang. Terus setelah itu dengan kecepatan 60 itu saya jalan sampai hampir di tikungan Kejaksaan. Itu ada jalan perempatan, ya, Kejaksaan yang di Jalan Ahmad Yani. Saya lihat gak ada orang, saudara, gak ada kendaraan. Yang jadi bingung saya dalam 5 meter, dari jarak 5 meter itu nyebrang. Yang namanya sepeda motor ada penumpangnya 3 meter. Wah, bingung saya, jalan 60 itu saudara, bingung. Orang-orang sudah jerit dulu, baru saya rem. Masih jalan mobil ini, saya rem lagi, berhenti. Lah si gerobak ini masih ada di depan saya. Liwat. Aduh, puji Tuhan.
Kalau bukan Tuhan yang kasih mujizat, saya sudah nabrak, saudara. Mungkin orang itu meninggal atau gimana, saya tidak tahu. Karena Tuhan sudah mengadakan mujizat. Terjadi, saudara. Mobil saya sudah tua. Saya rasakan tidak ada goncangan sama sekali. 60 cerit, berhenti, setengah meter jalan lagi saya. Persis, saudara. 25 cm di hadapan saya. Kerupak itu masih jalan. Orang ini tengir aja. Wah, orang ini minta mati kira-kira. Saya bilang di dalam hati saya, ampuni dia Tuhan. Jangan sekali-sekali dia berbuat seperti ini lagi. Nyebrang tanpa lihat kanan kiri. Ini yang menjadi pelajaran buat saya. Tapi saya tahu, karena bukan saya mau ngajukan diri saya ya. Setiap hari saya sama istri saya itu baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, minta keselamatan dari Tuhan. Setiap langkah saya, anak-anak saya, sampai kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini dan dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan juga. Saya yakin itu karena Tuhan. Kalau saya berhenti, saudara ya, di belakang saya ada mobil, hancur saya. Pasti. Tapi saya lihat teringat ibu itu tidak ada, saudara. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan-Nya yang luar biasa sudah diberikan kepada saya. Saya cerita sama anak-anak, pegawai saya tertawa dia. Kenapa kamu tertawa? Oh, belum pernah ngerasain seperti itu, katanya. Saya nggak kepingin. Saya bilang gitu, saya nggak kepingin seperti itu. Dan saya merasa kasihan juga sama orang itu. Pertama yang saya katakan, terima kasih Tuhan. 25 cm, rupanya catat, saudara. Saya tidak ingin orangnya dengan luar biasa itu. Puji Tuhan, tapi semuanya kalau Tuhan, kalau belum waktunya Tuhan ya, tidak akan terjadi, saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih, ini kesaksian saya. Dan kita angkat satu pujian kembali. Nanti saya berharap kolektor yang menjalankan. Tidak ada? Terakhir, oke. Di mana Tuhan sudah begitu baik pada kita dan Dia mati di atas kayu salib. Patut kita hanya diminta oleh Tuhan. Kita harus setia dan taat ya. Senantiasa memuji Tuhan, karena darahnya yang dicurahkan bukan darah yang murah, tapi yang mahal. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri ya. Darahnya amat kuasa. Darah yang sangat kuasa. Amen.
silakan dulu. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Biarlah sore hari ini kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Lepas segala sesuatu, kita tujukan hanya pada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik saat sore hari. Tuhan berjanji bahwa Roh-Nya ada di tengah-tengah kita. Mujizat akan terjadi bila kita sungguh-sungguh membawa pujian ini yang keluar dari dalam hati kita masing-masing. Masih ada. Aku percaya. Ada Tuhan yang
kami hidup dalam dunia penuh tantangan, penuh kesulitan, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kami akan percaya bersama Engkau, kami akan berkemenangan. Kami akan melihat kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Kami melihat perlindungan-Mu, kami melihat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, Raja kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan yang percaya hadir saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, menerima segala persembahan pujian kami. Kami percaya Kau sudah menyediakan berkat firman-Mu bagi kami. Firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang boleh membangunkan iman kami, yang boleh memimpin langkah hidup kami, dan hidup kami boleh makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, dan siap menyambut datang-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, dan urapi Roh Kudus-Mu. Masih ada kuasa kegelapan roh ini tidak percaya yang mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Untuk fokus kuasa darah-Mu Yesus, siap menerima berkat firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan di nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang masih diberi kesempatan untuk melayani dalam memberikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan berkat firman Tuhan sore hari ini. Di nama Tuhan, saya akan bagikan berkat firman Tuhan tentang tujuan penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya. Di nama Tuhan, tujuan penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya. Kita akan membaca dulu ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Membacakan demikian firman Tuhan. Kepada mereka, kepada murid-muridnya, Ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Lagi dengan banyak tanda, Ia, Yesus, membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, pada murid-muridnya, tentang kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, setelah Yesus mati disalib, sudah kita peringati Jumat Agung, kemudian Paskah hari Minggunya. Setelah itu, setelah mati 3 hari, kemudian Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Saudara, jadi sampai hari ini masih, kalau kita peringati, Tuhan Yesus masih menampakkan dirinya sampai dia naik ke surga, ya, pada tanggal 13 yang akan datang. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Ini ada satu tujuan, ada maksud yang besar dari Tuhan. Kenapa dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Puji nama Tuhan. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Next, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, puji nama Tuhan. Waktu itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, lalu dia melihat batu itu sudah terguling, kubur Yesus sudah terbuka. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu di sana ada seorang pria, dia kira seorang tukang kebun. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah gurunya sendiri, adalah Tuhan Yesus. Lalu Maria mengatakan, Tuhan tolong, kalau Tuhan tahu mayat guru kami, cepat tunjukkan kepada kami. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, memanggil Maria. Lalu di sana Maria jerit, oh guru, Rabi. Lalu Maria mau memeluk kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan peluk sekarang, karena aku belum pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, pada Allahku dan Allahmu. Selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada 11 muridnya, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu murid-murid Yesus ketakutan, mereka berkumpul di satu rumah, dikunci rapat semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk, luar biasa.
Luar biasa. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk. Damai sejahtera bagi kamu. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Waktu Yesus menampakkan diri ini, ya, menampakkannya bukan seperti hantu, bukan seperti roh-roh jahat. Hantu itu tidak berdaging, bertulang, ya. Tetapi Tuhan Yesus memakai tubuh kebangkitan, memakai tubuh kemuliaan. Bapak Saudara, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang mulia. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, lihat tanda di tanganku, lihat tanda di lambungku. Jadi masih ada tanda bekas luka. Bapak Saudara, kalau tidak ada dagingnya, ya nggak mungkin bisa ada tanda bekas luka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan murid-murid masih ragu-ragu, masih takut. Lalu Tuhan Yesus, mari rabalah tubuhku, karena hantu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Luar biasa. Dan waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai. Murid-muridnya sudah menjala ikan, bawa ke sini, ada makanan. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kira-kira kalau hantu bisa makan, enggak? Tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, bisa hilang, bisa tembus tembok, Bapak Saudara, tetapi bisa diraba, bisa makan, tidak makan nggak apa-apa. Tubuh kemuliaan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mengalami tubuh kebangkitan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17 teks disuruh dikatakan firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Saudara, saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka di sini dikatakan mereka yang mati dalam Kristus itu akan bangkit, bangkit dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh kebangkitan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan yang masih hidup? Ayat selanjutnya mengatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang masih hidup, kita yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita juga akan diubah tubuh kita dan diangkat naik, masuk dalam awan-awan hadirat Tuhan, bertemu bersama-sama. Mereka yang lebih dulu mati dibangkitkan, dan yang masih hidup juga akan diangkat bersama-sama. Luar biasa. Dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bapak Saudara, kalau tubuh kita sekarang tidak mungkin bisa naik ke atas, tidak mungkin bisa masuk dalam awan-awan hadirat Tuhan, tidak bisa, Bapak Saudara. Tetapi karena kita sudah diubah, siapa yang mengubah? Itu Roh Kudus yang firman Tuhan. Bapak Saudara, jika kita juga mengalami tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebab itu selama kita masih hidup dalam dunia sementara ini, ya kita boleh menyiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapak Saudara, apa tujuannya Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari pada murid-muridnya yang kita pelajari sore hari ini? Yang pertama, yaitu untuk meyakinkan banyak orang bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Puji nama Tuhan. Yesus memang sudah mati untuk menebus segala dosa kita, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia bukan manusia yang biasa, tetapi Dia adalah Allah. Ini menolak anggapan bahwa banyak orang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah. Dia memang sudah menjelma menjadi manusia 100%, sehingga Dia bisa disalib untuk menanggung segala dosa kita.
tetapi dia pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Allah 100%. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu, tidak percaya. Apalagi kita melihat banyak saksi mata yang sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus zaman sekarang? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, itu firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, pada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan. Bagi kita orang-orang yang percaya pada saat ini, pada zaman perjanjian baru ini, ada saudara yang pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani? Ada kira-kira? Tidak ada. Saya pun belum melihat Yesus secara mata jasmani. Memang ada beberapa orang, mereka yang mungkin keras hatinya, akhirnya didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kebanyakan kita tidak menyaksikan dengan mata jasmani. Tetapi kita percaya dengan mata rohani kita, kita bisa melihat Yesus. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi percaya. Mengapa kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh ada, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup? Karena kita bisa merasakan kasih-Nya, kita merasakan kuasa-Nya, kita merasakan pertolongannya, kita merasakan perlindungannya dalam kehidupan kita. Berarti Dia sungguh-sungguh ada. Ini sudah kami alami dalam keluarga kami. Ya, selama kami masih bekerja di dunia, sampai kami masuk dalam pelayanan, saya boleh merasakan kasih Yesus itu, pertolongan Tuhan Yesus itu, dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kami. Kan saya percaya juga setiap Bapak Ibu Saudara juga mengalami kuasa Yesus yang hidup itu. Jadi jangan menganggap Yesus itu tetap mati, tetapi Dia sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Kalau kita menganggap Yesus yang mati, seringkali susah, stres, putus asa menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu hidup dan Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Kalau kita menganggap Yesus sudah hidup, kita percaya bahwa Dia hidup meskipun kita tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman kita percaya Yesus hidup dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi pada hari-hari terakhir ini, tapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, biar kita sungguh-sungguh hidup bersandar pada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita melihat kejadian di India, ya, mutasi virus corona yang makin menjadi sehingga banyak korban berjatuhan. Umumnya mereka menyembah kepada dewa-dewa, dan akhirnya mereka marah pada dewa-dewanya. Jadi patung-patung dewa itu mereka ambil, mereka angkut dengan truk, buang di sungai Gangga. Mereka baru menyadari bahwa itu adalah Allah yang mati, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus kita Allah yang hidup. Amin. Bisa menolong, bisa menyelamatkan kita selama di dunia ini sampai kepada hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Mungkin saudara berpikir, kenapa kok ada hamba Tuhan yang kena virus ini kemudian dipanggil Tuhan? Memang sudah waktu, saudara. Kalau Tuhan masih memberi umur panjang bagi kita, masih banyak tugas yang kita kerjakan, pasti ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Saudara, jangan khawatir, jangan takut menghadapi keadaan dunia pada akhir zaman ini, saudara. Ya, katanya virus corona yang bermutasi ini lebih berbahaya
langsung menyerang paru-paru, Saudara. Tetapi jangan kita khawatir, karena kita percaya Yesus yang hidup itu selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Aku tenang, katanya Raja Daud. Tapi kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, seringkali kita tidak tenang, gelisah menghadapi apapun juga. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, tujuan Tuhan Yesus menampakkan dirinya yaitu untuk menghilangkan keraguan atau kebimbangan murid-muridnya. Saya akan bacakan dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan sementara murid-muridnya mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Puji nama Tuhan. Mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan dalam hati mereka? Karena apa, Bapak Saudara? Sebelumnya murid-murid mengharapkan bahwa Yesus dia akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi ternyata Yesus mati di salib. Mati di salib, Bapak Saudara. Jika mereka ragu-ragu, bimbang kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka melihat Yesus bangkit, bahkan menampakkan diri kepada mereka, timbul iman, percaya kepada mereka. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Jangan kita menjadi ragu-ragu, jadi orang yang bimbang terhadap Tuhan kita, terhadap janji-janjinya, terhadap firman-Nya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 8, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Ini Bapak Saudara, akibatnya orang yang bimbang terhadap Tuhan, bimbang terhadap janji-janji Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup, sudah bangkit, tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah setia beribadah kepada Tuhan, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Bimbang, ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita melihat contoh seperti 10 pengintai. Ya, waktu itu mereka sebetulnya ada 12 pengintai, ya, dengan Yosua dan Kaleb. Mereka disuruh mengintai negeri Kanaan. Oh, hebat negeri Kanaan, berlimpah susu dan madu, negeri yang subur. Tapi mereka mengatakan penduduknya seperti raksasa. Tidak mungkin kami bisa melawan mereka. Tidak mungkin kami bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Akibatnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? 10 pengintai ini, mereka tidak bisa masuk Kanaan. Mereka tidak bisa menerima, mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kalau kita ragu-ragu terhadap Tuhan, ragu-ragu terhadap janji Tuhan, ragu-ragu terhadap firman Tuhan, tidak akan mengalami apa-apa dalam kehidupan kita. Rugi besar, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita harus buang segala keraguan, segala kebimbangan kita. Percaya sepenuh pada firman Tuhan, walaupun keadaan dunia bergoncang, banyak bencana, banyak musibah, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, Allah yang hidup itu sanggup menolong kita, bukan dewa-dewa yang Allah yang mati yang tidak bisa menolong. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tuhan berjanji untuk memberikan keberhasilan
dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya pada janji Tuhan itu. Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan bagi kita, tapi kita juga harus percaya akan janji itu. Tuhan berjanji untuk mencukupi segala keperluan kita. Di dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi kita harus percaya kepada janji itu, baru kita bisa mengalami. Bapak Saudara, jangan sampai ragu-ragu bimbang dengan apapun itu. Jangan hanya mendengar berita-berita dari dunia, wah rasanya jadi takut, jadi khawatir. Jangan, memang boleh kita mendengar berita ya sebentar, tapi banyaklah mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, itu yang menguatkan iman kita, sehingga kita bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Lalu yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri? Yaitu supaya murid-murid mengerti firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 44-5 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, pikiran murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Luar biasa. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, berbicara tentang kerajaan Allah dan membuat mereka membuka pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan, mengerti rencana Allah dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita, kita bisa hidup menurut rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. Seringkali orang mengatakan, wah ya sudah nasibku begini, jelek nasibku, bukan seperti dia. Bukan, Bapak Saudara. Nasib tidak ditentukan hanya dari Tuhan, tetapi dari tergantung pada kita. Kerjasama antara kita dengan Allah. Kalau Tuhan selalu menyediakan nasib yang terbaik dalam kehidupan kita, rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dan kita akan menjalani sesuai rencana Tuhan, maka kita pasti memiliki nasib hidup yang terbaik. Amin, Bapak Saudara. Luar biasa. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Bahayanya orang yang tidak mengerti firman Tuhan, ya, imannya tidak akan bertumbuh. Next, akibat tidak mengerti firman Tuhan, ya, itu seperti benih itu ditanam, ditabur di pinggir jalan, akan dicuri oleh burung-burung, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, sehingga orang itu imannya tidak bisa bertumbuh. Atau seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar tapi akarnya tidak kuat, akhirnya jadi layu kembali. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu rugi besar. Bapak Saudara, untuk kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Bagaimana caranya, Bapak Saudara, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan? Yaitu kita perlu bimbingan Roh Kudus. Lalu banyak berdoa supaya Roh Kudus itu yang menjelekkan mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16, segala firman yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan ilham, Bapak Saudara, bagi penulis-penulis Alkitab itu. Jadi pengarangnya adalah Roh Kudus. Yohanes 16:13 dikatakan, Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mau mengerti firman Tuhan, minta kepada pengarangnya, yaitu Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Banyak berdoa, menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menjelekkan mata rohani kita. Jangan kita belajar mengerti firman Tuhan hanya dengan akal pikiran kita. Banyak
Ada firman Tuhan yang tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan logika kita. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menimbulkan iman dalam hidup kita, menumbuhkan iman kita makin kuat menghadapi tantangan akhir zaman ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Luar biasa. Perlu kita mengerti firman Tuhan. Jangan hanya sekedar membaca, tapi dengan berdoa, minta bimbingan daripada Roh Kudus. Luar biasa, sehingga firman Tuhan menjadi rema, menjadi suara Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita praktekkan, kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, apa tujuannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu supaya murid-murid menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Puji nama Tuhan. Ini tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, supaya murid-murid menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan rindu, Tuhan menghendaki supaya kita, orang-orang yang percaya pada akhir zaman ini, kita juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saksi itu lewat perkataan kita, juga lewat perbuatan kita. Orang-orang bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Nyata kuasanya, nyata pertolongannya dalam kehidupan kita, nyata perubahan dalam kehidupan kita. Dulu kita menjadi orang yang bejat, orang yang melawan arah, orang yang berontak kepada Tuhan. Tapi sekarang diubah lewat kematian Tuhan Yesus, lewat salib Yesus, diubah menjadi ciptaan yang baru. Dan selanjutnya orang bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak saudara, bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan? Perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi bukan hanya dengan kepandaian kita, dengan pandai berkata-kata, bukan, tapi dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bapak saudara, sebab itu perlu kita dipenuhi dan dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Dan ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul 4 ayat 23, katakan firman Tuhan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari katakan, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan Allah sangat memberkati mereka. Amin, saudara. Orang-orang yang hidup menjadi saksi Tuhan, bahwa perkataan perbuatannya, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan berkekurangan. Menerima kasih karunia yang melimpah-limpah, menerima berkat Tuhan, baik secara jasmani juga secara rohani. Bapak saudara, luar biasa. Jadi jangan kita khawatir, takut kalau hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup benar. Jika kita bisa menjadi saksi bagi orang lain, maka hidup kita dijamin oleh Tuhan. Jangan khawatir, Bapak saudara. Kesimpulan firman Tuhan, ya, tujuan menampakkan Yesus
kepada murid-muridnya selama 40 hari, yaitu yang pertama untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti berhala-berhala dunia ini. Yesus Allah yang hidup yang selalu menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun juga. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan kita. Mulai saat ini jangan kita ragu-ragu, bimbang akan janji-janji Tuhan, akan firman Tuhan, akan Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Yang ketiga, tujuan mendapatkan diri Yesus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka iman kita akan tumbuh, akan berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sebab itu kita perlu banyak berdoa supaya Roh Kudus terus berkarya. Dan itu yang terakhir, tujuan penampakan diri Yesus supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mulai dari Yerusalem, artinya mulai dari keluarga kita yang terdekat, sampai tetangga kita, sampai saudara kita, sampai ke ujung dunia. Saudara, luar biasa. Dan hidup kita pasti akan dijamin oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya percaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian meskipun tak kulihat. Kita percaya murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan secara langsung, melihat Yesus yang sudah hidup. Tetapi kita belum melihat. Kita melihat tapi kita percaya. Kita melihat dengan mata iman, mata rohani kita bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mati, salib, menanggung dosa kita, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Meskipun tak boleh tangan yang terbaru, meskipun tak boleh hati yang terbaru, meskipun tak kulihat atau tak kulihat, namun ku percaya Yesus Tuhan.
Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau hidup Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami tidak menganggap Engkau tetap mati, sama dengan dewa-dewa, Engkau berhala-berhala, ilah-ilah yang mati Tuhan. Tapi Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun menjadi beban persoalan umat-Mu Tuhan, malam hari ini kami bawa kepada Engkau. Mungkin persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, persoalan dalam keuangan. Kami percaya dalam nama Yesus yang hidup itu ada pertolongan yang ajaib. Yang sakit juga Engkau jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk roti dalam tubuh, anggur dalam darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah mati berkorban bagi kami, menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih. Kuduskan layakkan kami hamba-Mu, kuduskan layakkan kami semua umat-Mu. Kau layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami percaya tubuh darah-Mu jadi berkat yang besar bagi kami, kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Allah Kudus. Biar kita memeriksa setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita dan hubungan kita mungkin dengan suami, istri, anak, orang tua, dengan saudara kita. Biar kita bereskan. Nah, saat ini saya berikan kesempatan 1-2 menit. Biar kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan. Supaya Tuhan menguduskan kita. Supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat yang besar dalam hidup kita. Ampuni Tuhan. Mungkin kekurangan, kelemahan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Kau. Ampuni. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Mungkin orang yang tidak ada di sini, biar kita berjanji membereskan sepulang dari ibadah ini. Ampuni, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan. Bukankah roti yang dipecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berdarah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diputarkan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan cawan ini berkati dalam persekutuan dengan darah Kristus. Amen. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Penari. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur berkasih setiamu Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama saat ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup, kami tidak ragu-ragu. Kami tetap mengingat Tuhan akan janji-Mu melalui firman Tuhan. Oh, kami mau melangkah, kami mau menjadi saksi-Mu Bapa. Mari berikan kemurahan untuk kami Tuhan. Selagi waktu yang ada itu Tuhan, kesempatan yang masih ada yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong setiap kami semuanya Tuhan. Engkau mampukan kami sehingga Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sehingga kami menjadi saksi dari keluarga kami yang terdekat. Kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh menyaksikan kepada orang lain. Kami tahu bahwa Yesus hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur kiranya Engkau berkati setiap kami yang ada. Apapun yang sudah kami doakan Tuhan, kami percaya Engkau akan mengerjakan sesuatu untuk kami dan hanya memuliakan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman dan juga kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dan kami terima semuanya ini dengan ucapan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara diberkati. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Samuel. Tuhan memberkati. Juga saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Komsel pemuda diadakan di gereja, mulai diadakan jam 5 sore ya. Minggu pagi ada kebaktian sekolah minggu lewat Zoom ya. Jadi ya anak-anak sekolah minggu mohon ayo orang tuanya untuk mengikuti Zoom yang hanya beberapa tidak lama ya saudaraku. Minggu depan ibadah kita di sore hari jam 4 tanggal 9 Mei yang melayani pemimpin ujiannya adalah Ibu Yulia Pampang, singernya Ibu Vina dan Ibu Rika, Asyam Bapak Ibu Freddy, kolektan Bapak Yosef dan istrinya Ruth LCD ya, musik Theo, Juan dan Bebe. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Kefas. Kita mau doakan semua sidang jemaat di tempat ini dari yang terkecil sampai yang tertua lansia ya saudaraku, kita tetap teguh, eksis di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan dan terus berdoa setiap hari di rumah masing-masing. Yang berutah pada saat minggu yang lalu ya, kita doakan juga Roni tanggal 26, Alvin 27 April, Ibu Sinwa 29 April, Ibu Ruth 30 April. Hari ini juga ada yang ulang tahun tanggal 2 Mei, Ibu Susiawati dan Bapak Ivan ya. Kita mau doakan dan kita tetap terus doa lebih sungguh-sungguh ya di akhir-akhir zaman ini. Nanti doa berkat dengan Bapak Pendeta Samuel Yukin. Kita akan pujian semua karena anugerahnya. Sambil kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ibadah yang akhir ini.
Tuhan. Kau menerima segala persembahan pujian penyembahan kami. Kau menerima segala persembahan finansial kami. Dan Kau akan mengembalikan dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda bagi setiap umat-Mu yang hadir di sore hari ini Tuhan. Kami berdoa umat-Mu yang berulang tahun, baik itu Saudara Roni, Alvin, Ibu Sinwa, Ibu Ruth, dan yang lainnya Tuhan. Kami serahkan saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Mereka syukur yang Kau sudah memperpanjang umurnya Tuhan. Kami percaya saat ini dan Kau berikan berkat panjang umur, kesehatan, penyertaan perlindungan-Mu selalu. Dan saudara kami makin hari makin setia kepada Engkau. Apa yang dibuat-buatnya yang boleh berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan senantiasa perlindungan-Mu bagi saudara kami yang berulang tahun. Juga setiap saudara kami dapat hadir dimanapun berada Tuhan. Yang sakit Kau jamah sembuhkan. Dalam persoalan Kau tolong Tuhan. Minggu depan boleh bersama-sama kami beribadah kepada Engkau. Memberkati Ibu Gembala tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan-Mu ke setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Supaya makin limpah kasih karunia anugerah-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia juga berkati dari pemerintah pusat dan daerah. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Beri hikmat-Mu untuk menjaga pemerintah dengan sebaik-baiknya. Memberkati aparat keamanan yang menjaga amanan negara kami juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap orang yang sudah hadir dalam hidup nikah, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, apapun Kau yang membuatnya berhasil. Pakai setiap umat menjadi saksi-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke masing-masing dekat, menyertai sampai di rumah kami. Semua sukacita, damai dan berkat besar. Ada yang terkasih, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, harapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidup-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, berkati pelayanan-Mu, mulai hari ini sampai Kau sudah akan kedua kalinya. Berkat berikan di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya ini berkat Tuhan akan